Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Uliasari, NPM 1911060052. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu penyimpangan genetik. Nah, frekuensi gen dapat berubah dari satu generasi ke generasi lainnya melalui proses kebetulan murni yang dikenal sebagai penyimpangan genetik. Hal ini terjadi karena jumlah individu dalam populasi terbatas, dan dengan demikian frekuensi gen dapat berubah pada generasi berikutnya melalui pengambilan sampel yang tidak sengaja, sama seperti mungkin untuk mendapatkan lebih atau kurang dari 50 kepala dalam 100 kali lemparan koin hanya secara kebetulan. Nah, besarnya perubahan frekuensi gen akibat penyimpangan genetik berbanding terbalik dengan ukuran populasi. Nah, semakin besar jumlah individu yang bereproduksi, semakin kecil efek penyimpangan genetik. Hubungan terbalik antara ukuran sampel dan besarnya kesalahan pengambilan sampel dapat diilustrasikan dengan mengacu kembali pada melempar koin. Nah, ketika 1% dilemparkan 2 kali, 2 kepala tidak mengherankan, tapi itu akan mengejutkan dan mencurigakan jika 20 melemparkan semua kepala hasil. Proporsi kepala yang diperoleh dalam serangkaian lemparan mendekati 0,5 seiring bertambahnya jumlah lemparan. Hubungannya sama dalam populasi. Meskipun nilai pentingnya di sini bukanlah jumlah individu, sebenarnya dalam populasi, tetapi ukuran populasi yang efektif. Ini adalah jumlah individu yang menghasilkan keturunan, karena hanya individu yang bereproduksi yang mengirimkan gen mereka ke generasi berikutnya. Bukan hal aneh. Pada tumbuhan maupun hewan, beberapa individu memiliki keturunan dalam jumlah besar, sementara yang lain tidak memiliki keturunan. Pada anjing laut, antelop, babun, dan banyak mamalia lainnya, misalnya seekor jantan yang dominan dapat memelihara harem betina yang besar dengan mengorbankan banyak jantan lain yang tidak dapat menemukan pasangannya. Seringkali terjadi bahwa ukuran populasi efektif jauh lebih kecil daripada jumlah individu dalam satu generasi. Efek penyimpangan genetik dalam mengubah frekuensi gen dari satu generasi ke generasi berikutnya cukup kecil di sebagian besar populasi alami, yang umumnya terdiri dari ribuan individu yang bereproduksi. Penyimpangan genetik dapat memiliki konsekuensi evolusioner yang penting ketika populasi baru terbentuk hanya oleh beberapa individu. Sebuah fenomena ini yang dikenal sebagai prinsip sendiri. Pulau, danau, dan situs ekologi terisolasi lainnya seringkali dijajah oleh satu atau sangat sedikit benih atau hewan dari suatu spesies yang diangkut ke sana secara pasif oleh angin. Dalam bulu hewan yang lebih besar atau dengan cara lain, frekuensi alel yang ada pada beberapa penjajah ini kemungkinan besar berbeda di banyak lokus dari populasi yang mereka tinggalkan. Perbedaan tersebut memiliki dampak yang bertahan lama pada evolusi populasi baru. Prinsip pendiri adalah salah satu alasan bahwa spesies di pulau-pulau tetangga seperti yang ada di Kepulauan Hawaii seringkali lebih heterogen daripada spesies di pulau wilayah benua yang sebandingnya yang berdekatan satu sama lain. Kondisi iklim atau kondisi lainnya jika tidak menguntungkan terkadang dapat secara drastis mengurangi jumlah individu dalam suatu populasi dan bahkan mengancamnya dengan kepunahan. Pengurangan sesekali seperti itu disebut kemacetan populasi. Populasi kemudian dapat pulih ukurannya, tetapi frekuensi alel mungkin telah banyak diubah. Penyimpangan genetik adalah perubahan frekuensi varian gen yang ada, yang disebut yaitu alel dalam suatu populasi karena pengambilan sampel organisme secara acak. Alel pada keturunannya adalah sampel dari alel pada orang tua dan kebetulan memiliki peran dalam menentukan apakah individu tertentu bertahan dan bereproduksi. Frekuensi alel populasi adalah fraksi salinan satu gen yang memiliki hubungan bentuk tertentu. Penyimpangan genetik dapat menyebabkan varian gen menghilang sepenuhnya dan dengan demikian mengurangi variasi genetik. Hal ini juga dapat menyebabkan alel yang awalnya langka menjadi lebih sering dan bahkan tetap.
Ketika beberapa salinan alel ada, efek penyimpangan genetik lebih besar, dan ketika banyak salinan ada, efeknya lebih kecil. Di pertengahan abad ke-20, perdebatan sengit terjadi mengenai kepentingan relatif dari seleksi alam versus proses netral, termasuk pergeseran genetik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum